Nih, bayangkan ya, di tahun 1942, kala itu bendera Belanda yang telah berkibar kurang lebih 3 abad lamanya lah, tiba-tiba diturunkan kita dengan bendera dengan gambar mata Gathering sebagai suri dari Jepang. Ya, dalam sekejap, dalam sekejap nih ya, sistem pemerintahan kolonial kala itu berubah. Tapi, apa artinya bagi masyarakat Indonesia kala itu? Apakah menjadi awal dari kebebasan yang mereka inginkan atau menjadi babak baru dalam dunia? Wah, aku bisa bayangin. Suasananya mencekam banget ya. Belanda pergi, tapi ternyata yang datang Jepang. Iya, jadi sebenarnya ada dampaknya buat sistem pemerintahan waktu itu. Katanya orang Indonesia malah dikasih jabatan ya. Iya sih, betul. Nah, di sini kan cerita menariknya. Jepang memang membuat banyak sekali perubahan reaksi Indonesia pada itu. Tidak semuanya baik bagi masyarakat. Mari kita bahas di dalam bahas dan kami tentang pemerintahan dalam podcast Sejarah bersuara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tentang penting dari sejarah ini, yaitu dampak pendudukan dari Jepang dalam pemerintahan. Seperti yang kita tahu, Jepang itu mulai berkuasa di Indonesia sejak tahun 1942, menggantikan Belanda yang sebelumnya mendominasi. Nah, kedatangan Jepang membawa banyak perubahan dan sistem pemerintahan kita. Iya, betul banget. Aku pernah baca, ketika masuk, mereka langsung menyingkirkan pejabat Belanda. Tapi yang menarik, orang Indonesia justru tidak langsung dipinggirkan. Benar, bahkan orang Indonesia ada di pertahanan. Bahkan dipromosikan kan. Itu beda banget dengan masa Belanda yang jabatannya tinggi, tapi hanya boleh dipegang oleh orang-orang Pak. Benar, tepat sekali. Jepang sengaja pada itu dengan memberi uang bagi rakyat Indonesia pemerintahan. Yang mana Jepang itu berharap bisa lebih berkembang dari rakyat. Tapi jangan lupa, sebagai dikatakan berbaik hati. Tapi tujuan utamanya tetap berbuat kemaslahatan. Berarti ada sisi positif dan negatif ya. Positifnya, orang Indonesia akhirnya bisa merasakan bagaimana hasilnya duduk di pemerintahan. Dan negatifnya, mereka berbahasa aturan Jepang. Betul. Dan dilema itu berarti kalau mereka patuh, berarti mereka itu menyiksa rakyat. Tetapi kalau melawan, resikonya bisa ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh oleh Jepang. Nah, karena dilema inilah banyak pejabat tongkat yang mengincar sebagai pengawal Jepang. Ya, mereka dianggap lebih membela penjajah Belanda sendiri. Dan setelah Jepang kalah, pada tahun 1945, mereka menjadi sasaran penyerangan. Aku jadi ingat ada kasus di Sumatera Timur ya. Sekarang di Sumatera Utara. Di sana pejabat yang dianggap membantu Jepang justru diusir atau diserang oleh. Iya benar, gak cuma di Sumatera, di Jawa juga terjadi. Misalnya di Brebes, Tegal, dan di Malang. Banyak tokoh lokal yang dulu ikut menindas. Akhirnya jadi korban balas dendam. Benar sekali. Kalau kita tarik ke sisi besar, dampak dari penjajahan Jepang ini tidak pemerintahan punya dua sisi atau positif. Orang Indonesia dapat pengalaman dalam pengelolaan pemerintahan mereka, juga sangat berguna setelah Indonesia merdeka. Karena ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, orang-orang yang paham birokrasi. Tapi sisi negatifnya, pengalaman itu meninggalkan luka sosial. Banyak pejabat dianggap pengkhianat dan muncul konflik antara rakyat dengan tokoh lokal yang sebelumnya bekerja sama dengan Jepang. Jadi,
Intinya, Jepang memang membuka pintu, tapi pintu itu dipakai bukan untuk membebaskan Indonesia, melainkan untuk memperkuat penjajahan mereka. Tepat sekali. Dari sinilah kita belajar bahwa kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat hanya akan membawa penderitaan. Maka sejarah ini menjadi pengingat bagi kita bahwasanya pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk menindas, apalagi memperkalat rakyat dari sini. Setuju banget. Jadi, meski ada sedikit pelajaran positif, sisi kelam dari penjajahan, maka tetap harus kita ingat sebagai peringatan. Dan penting juga untuk generasi sekarang, biar gak gampang terjebak dalam wujud rayu kekuasaan yang merugikan rakyat sendiri. Oke teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan kita tentang berapa penjajahan dari bidang pemerintahan. Ya, semoga obrolan ini bisa menambah wawasan lah semakin sadar pentingnya belajar sejarah. Dan sekali lagi, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sejarah, tetap semangat untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa. Dadah.